di sini apa itu teknologi? Kata teknologi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu teknik atau seni kerajinan keterampilan, dan logos yaitu ilmu atau studi. Teknologi ini telah menjadi pilar utama perubahan dalam kehidupan manusia sejak revolusi industri. Setiap dekade informasi teknologi membawa dampak besar yang mengubah cara kita hidup, bekerja, dan berinteraksi. Dari perkembangan sederhana hingga kecanggihan luar biasa, perjalanan teknologi terus mempercepat transformasi global. Pada abad ke-20, revolusi ini membuka jalan bagi berbagai inovasi seperti mesin industri, transportasi, dan komunikasi. Penemuan seperti telepon oleh Alexander Graham Bell dan bola lampu oleh Thomas Edison menjadi simbol kemajuan teknologi era itu. Kehadiran listrik tidak hanya mendorong produktivitas, tetapi juga menciptakan fondasi bagi teknologi modern. Pada pertengahan abad ke-20, komputer elektronik seperti ENIAC menjadi tonggak baru dalam teknologi. Perkembangan komputer terus berlanjut hingga mikroprosesor ditemukan pada 1970-an yang memungkinkan lahirnya komputer pribadi atau saat itu komputer mulai digunakan di rumah dan kantor, mempercepat integrasi teknologi ke dalam kehidupan sehari-hari. Era internet pada akhir 1980 sampai 1990 menandai revolusi besar berikutnya dengan diperkenalkannya World Wide Web oleh Tim Berners-Lee pada tahun 1989. Internet menjadi jembatan global yang menghubungkan manusia di berbagai belahan dunia. Teknologi ini mendorong pertumbuhan e-commerce, media sosial, dan platform pendidikan daring. Nah, pada tahun 2000, internet ini mulai menjadi kebutuhan pokok dan perangkat seperti ponsel pintar semakin mempermudah akses informasi kapan saja dan di mana saja. Nah, perkembangan ponsel pintar ini pada 2007 dengan diperkenalkannya iPod oleh Apple mengubah landscape teknologi komunikasi dan hiburan. Nah, ponsel tidak lagi untuk menelpon dan mengirim pesan, tetapi untuk mengakses internet, bermain game, hingga menjalankan aplikasi kompleks. Nah, era ini membawa transformasi di sektor bisnis, di mana aplikasi digital menjadi bagian penting dari pemasaran, transaksi, dan pelayanan pelanggan. Pada dekade 2010, kecerdasan buatan atau AI menjadi arus utama. Nah, teknologi seperti machine learning, pengenalan suara, dan pengolahan bahasa alami mulai diterapkan dalam berbagai sektor, dari kesehatan hingga transportasi. Nah, selain itu teknologi blockchain mulai dikenal luas, terutama melalui cryptocurrency seperti Bitcoin yang menciptakan paradigma baru dalam sistem keuangan. Saat ini kita berada di era teknologi disruptif, di mana inovasi seperti internet, otonom, dan teknologi 4G mengubah cara kita depan. Teknologi quantum computing dan eksplorasi quantum computing ini menjanjikan kecepatan dan efisiensi yang jauh melampaui komputer tradisional. Sementara eksplorasi luar angkasa seperti misi Mars oleh SpaceX membuka kemungkinan baru bagi umat manusia. Di sisi lain, keberlanjutan menjadi elemen penting mendorong inovasi teknologi yang lebih ramah lingkungan. Perkembangan teknologi dari tahun ke tahun tidak hanya mencerminkan kemajuan manusia dalam sains dan inovasi, tetapi juga menciptakan tantangan baru seperti ketimpangan digital dan etika teknologi. Nah, oleh karena itu, dalam menyongsong masa depan, penting bagi manusia untuk terus mengembangkan teknologi dengan prinsip keberlanjutannya dan inklusivitas demi kebaikan bersama. Selanjutnya itu ada fungsi teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada mempermudah komunikasi. Jadi teknologi seperti telepon, pesan instan, email, dan video call memungkinkan orang berkomunikasi cepat dengan jarak jauh. Terus contohnya itu seperti WhatsApp yang sering kita pakai, terus Zoom dan email. Terus yang kedua itu ada meningkatkan efisiensi pekerjaan dengan otomatis dan komputerisis, mempercepat proses kerja dan mengurangi kesalahan manusia. Contohnya itu seperti software akuntansi, robot industri, sistem manajemen proyek. Yang ketiga itu memudahkan pendidikan dan pembelajaran.
Teknologi menyediakan akses ke sumber belajar digital, kelas online, dan simulasi interaktif. Contohnya itu seperti platform e-learning, seperti Coursera dan Google Classroom. Di sini ada contoh aplikasi teknologi di berbagai bidang. Yang pertama itu ada bidang pendidikan, yaitu menggunakan platform belajar online seperti yang tadi ada Classroom. Terus yang kedua ini ada kesehatan. Di sini seperti platform telemedicine atau alat medis canggih yang ada di Google biasanya. Terus yang ketiga itu ada transportasi seperti aplikasi ride-hailing, mobil listrik. Terus yang keempat itu ada bisnis. Contohnya itu seperti e-commerce digital. Ini ada teknologi dan perubahan sosial. Yang pertama itu perubahan cara berkomunikasi. Dari komunikasi tatap muka ke komunikasi digital lewat media sosial, chat, dan video call. Memudahkan menjalin hubungan jarak jauh, tapi kadang mengurangi interaksi langsung. Terus yang kedua itu ada munculnya budaya digital. Tren baru seperti sharing foto atau video, influencer, viral challenge yang menjadi bagian keseharian. Terus membentuk komunitas dan identitas baru berdasarkan minat dan hobi. Terus yang ketiga yaitu ada perubahan gaya hidup dengan adanya teknologi. Yaitu yang pertama itu kebiasaan konsumsi konten digital seperti streaming film, musik, dan gaming. Terus perubahan cara bekerja dan belajar yang makin fleksibel dan online. Ada dampak teknologi pada kehidupan sehari-hari. Di sini ada dampak positif dan negatifnya. Pertama itu ada komunikasi dan konektivitas. Komunikasi lebih cepat dan mudah melalui WhatsApp, Zoom, video call, terhubung dengan keluarga atau teman di mana saja secara real time. Jaringan sosial yang lebih luas melalui media sosial. Terus yang kedua ada akses informasi dan pendidikan. Belajar online melalui platform e-learning dan kursus daring. Akses pengetahuan tak terbatas via internet. Kemudian riset dan mengerjakan tugas. Terus yang ketiga ada efisien dan produktivitas. Penyelesaian pekerjaan lebih cepat dengan bantuan software atau aplikasi, kemudahan remote working, dan kolaborasi online. Otomatis tugas-tugas repetitif. Di sini ada dampak teknologi pada kehidupan sehari-hari. Di sini ada dampak negatifnya. Yang pertama itu kesehatan fisik dan mental. Gangguan mata dan postur tubuh akibat screen time berlebihan. Itu terus yang kedua itu ada kurang gerak, terus anxiety, FOMO, dan depresi akibat media sosial. Terus yang kedua itu hubungan sosial. Interaksi tatap muka berkurang, komunikasi menjadi lebih dangkal, fenomena kubing abaikan orang sekitar karena gadget. Terus yang ketiga itu ada keamanan dan privasi. Ancaman pencurian data pribadi, terus penyebaran hoax dan misinformasi, terus ada kecanduan gadget dan internet. Terus sini yang pertama itu ada ancaman penggantian pekerjaan oleh otomatisasi. Yang kedua itu ada kesenjangan digital antara yang melek teknologi dan tidak. Terus yang keempat itu ada biaya tambahan untuk akses teknologi. Di sini ada tantangan etis dan sosial dari perkembangan teknologi. Yang pertama di sini ada privacy dan keamanan data. Yang pertama ada pengumpulan data tidak transparan, di mana banyaknya aplikasi mengumpulkan data pengguna tanpa penjelasan jelas. Lalu ada penyalahgunaan data pribadi, di mana data ini dijual ke pihak ketiga untuk target iklan tanpa persetujuan. Lalu yang ketiga ada rentan peretasan, di mana data ini merupakan bentuk yang sensitif seperti informasi finansial dan kesehatan rawan yang dicuri. Lalu yang keempat ada pelacakan digital. Hal ini merupakan perilaku online yang terus dipantau oleh perusahaan teknologi. Selanjutnya yang kedua di sini ada kesenjangan tantangan
dari kesenjangan digital. Yang pertama ada akses yang tidak merata, di mana masyarakat di pedesaan dan ekonomi lemah dan sulit dapat akses teknologi yang memadai. Lalu ada ketimpangan keterampilan, di mana generasi tua dan pendidikan rendah ketinggalan kemampuan digitalnya. Lalu ada biaya teknologi, di mana harga perangkat dan internet masih mahal untuk kalangan yang tertentu. Selanjutnya ada keterbatasan infrastruktur. Daerah yang terpencil belum terjangkau jaringan internet yang berkualitas. Selanjutnya yang ketiga di sini ada dampak kecerdasan buatan. Yang pertama ada bias algoritma, di mana sistem AI ini bisa mewarisi prasangka dari data lainnya. Lalu yang kedua ada pengangguran otomatisasi, yang kedua ada pengangguran teknologi, di mana hal ini merupakan otomatisasi menggantikan tenaga kerja manusia. Lalu yang ketiga ada kurangnya akuntabilitas, di mana hal ini merupakan sulit untuk menentukan tanggung jawab ketika AI membuat kesalahan. Selanjutnya yaitu ada pengambilan keputusan yang tidak transparan, di mana algoritma ini sulit untuk dipahami masyarakat yang awam. Selanjutnya ada tantangan yang keempat yaitu etika penggunaan teknologi, di mana yang pertama ini ada penyebaran konten yang berbahaya. Nah, hal ini membuat mudahnya penyebaran yang hoax, ujaran kebencian dan konten ilegal. Lalu ada kecanduan teknologi, di mana penggunaan gadget berlebihan ini akan mempengaruhi kesehatan mental. Selanjutnya yaitu ada pelanggaran hak cipta, di mana hal ini sering terjadi maraknya pembajakan konten digital. Lalu ada eksploitasi pengguna, di mana hal ini merupakan desain aplikasi yang bikin manusia itu ketagihan untuk kunjungan berbisnis. Selanjutnya ada tantangan yang kelima yaitu dampak sosial. Yang pertama di sini ada pengurangan interaksi langsung yang merupakan hubungan sosial yang membuat hubungan sosial ini menjadi lebih dangkal. Lalu ada erosi nilai budaya, di mana pengaruhnya ini pengaruh global ancam pelestarian budaya lokal. Lalu ada kesenjangan sosial yang membuat melek. Yang ketiga ini ada kesenjangan sosial yang dimana hal ini membuat teknologi ini melek untuk yang melek teknologi makin dibutuhkan. Lalu ada ketergantungan yang berlebihan, di mana masyarakat di sini sulit untuk beraktivitas tanpa adanya teknologi. Lalu ada solusi yang dapat diterapkan. Yang pertama untuk pemerintah, di mana yang pertama ini dibuatnya regulasi perlindungan data yang ketat. Lalu yang kedua didorongnya pemerataan infrastruktur digital. Lalu ada persiapan program reskilling untuk pekerja yang tergantikan teknologi. Lalu untuk perusahaan teknologinya, yang pertama di sini ada menerapkan prinsip etika dalam pengembangan suatu produk. Lalu yang kedua ada transparan dalam pengumpulan data dan penggunaan datanya. Lalu yang ketiga ada memberikan akses teknologi untuk kelompok yang kurang mampu. Lalu untuk masyarakatnya, yang pertama di sini ada meningkatkan literasi dan kesadaran digitalnya. Lalu yang kedua menggunakan teknologi secara bertanggung jawab. Lalu yang ketiga adanya harus mengadakannya menjaga keseimbangan antara kehidupan digital dan dunia nyata. Dan dari kelompok 5, mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan